వారికి మరణం. సుడేం నుండి పుడతాడు. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action India Selatan yang berjudul Devaki Nandan Vasudeva. Film ini mengisahkan garis takdir seorang anak yang menjadi jagoan pembela kebenaran sekaligus malaikat pencabut nyawa kejam. Awalnya sih dia dihina-hina, ternyata dia tuh sangat menakutkan. Udahlah, nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Brewok Story. Dahulu kala di sebuah negeri yang dipenuhi konflik dan kekacauan, terjadi drama gangster. Diceritakan kalau di kota itu ada dua gangster besar yang berkuasa, Devendra dan Kansaraju. Devendra yang dengan bangga mengatakan bahwa ia telah melaporkan Kansaraju ke kepolisian. Devendra yakin dengan cara curang itu Kansaraju tidak akan mencaplok tanah sengketanya. Sementara itu, di kediaman Kansaraju, sebuah ritual Havan, para wanita berkumpul untuk berdoa. Salah satu dari mereka bertanya tentang tujuan ritual itu. Seorang lainnya menjelaskan bahwa Kansaraju mengadakan upacara suci itu untuk adiknya yang akan segera melahirkan. Karena sayangnya ke adiknya itu yang sudah lama menikah tapi tidak memiliki anak, Kansaraju rela melakukan apapun. Namun tepat saat upacara mencapai puncaknya, polisi datang untuk menangkap Kansaraju. Sayangnya Kansaraju tidak ada di rumah. Nggak mau kehilangan buruannya, Inspektur Polisi Naga Mahes memutuskan untuk menunggu sampai Kansaraju pulang. Di saat yang bersamaan, ketegangan malah menjadi semakin kuat. Seorang diri, Kansaraju mendatangi tanah sengketanya dengan Devendra. Nggak pakai mikir panjang, tipikal film India yang asal gebuk. Kansaraju pun langsung membantai semua anak buahnya si Devendra. Tanpa ampun, iblis yang turun ke bumi ini membunuh setiap orang yang bisa dia lihat. Sampai di titik, tinggal menyisakan Devendra seorang. Devendra yang ketakutan bersujud memohon ampun. Dia berjanji tidak akan mengusik Kansaraju lagi. Devendra juga akan mencabut laporan polisi yang sudah dia layangkan. Namun Kansaraju nggak mau dengar dan langsung membunuh si Devendra di tempat. Sebelum pergi, Kansaraju memerintahkan orang paling setianya, Sravan, untuk membakar semua mayat di sana sampai tidak bisa dikenali lagi. Saat kembali ke rumah, Kansaraju melihat polisi yang sudah menunggu dirinya. Dengan percaya diri, Kansa mengatakan kalau laporan yang dilayangkan orang yang telah mati tidak berlaku lagi. Devendra itu telah mati. Polisi juga disuruh mencari barang bukti terhadap laporannya si Devendra. Karena hal itu jugalah Inspektur Polisi Naga Mahes menjadi frustasi dan akhirnya pergi tanpa membawa hasil sama sekali. Ajudan Naga pun menyeletuk kalau Kansaraju itu sangat religius, tapi di dalam dirinya tersemayam iblis yang sangat ganas. Keesokan harinya diperlihatkan Kansaraju mendatangi Sungai Gangga. Sudah menjadi kebiasaannya setelah membunuh orang, Kansa akan bertapah dan berdoa di Sungai Gangga sebagai penebusan dosanya. Setelah ditebus besoknya bunuh lagi gitu teruslah, podo wae bos. Nah dikala itu ada seorang bapak-bapak yang terlihat kesakitan dan tiba-tiba terjatuh. Melihat ada orang yang pingsan dan sakratul maut, tidak ada orang lain yang mencoba menolong tuh bapak-bapak. Sampai datanglah seorang suku Agori yang berteriak, "Salam kepada Deva Siva." Setelahnya semua orang di sana pun ikut berteriak doa yang dikatakan suku Agori itu. Tak lama berselang, datanglah pendeta suku Agori yang bernama Basmanat. Entah keajaiban apa yang terjadi, setelah Basma melangkai tuh bapak-bapak, seketika tuh bapak-bapak pun hidup kembali. Hal itu pun membuat si Kansaraju yang sangat percaya dengan tahayul sangat terkesan. Diceritakan kalau Basmanat itu merupakan sosok yang sangat sakti mandraguna. Dia itu dianggap sebagai titisan Dewa Siva yang akan menyelamatkan manusia dari angkara murka. Sampai sore harinya, ketika Kansaraju sedang melarung sesajen, nggak sengaja Basmanat pun melihat jidatnya si Kansaraju yang sudah tertulis takdir kematian yang sangat jelas. Tak pelak, Basmanat pun langsung mendatangi Kansa dan bilang kalau kematian menaungi dirinya. Kansaraju yang nggak tahu ada takdir kematian di jidatnya itu bilang dengan bangga kalau kematian memang selalu dekat dengannya. Setiap orang yang berani melawannya, Dewa Kematian akan membantunya membunuh orang itu. Dengan sombong, Kansa juga berkata, "Aku tidak bisa mati, akulah akhir dari segalanya." Melihat kesombongannya si Kansa, Basmanat pun mengatakan bahwa dewa menginginkan Kansaraju hidup lebih lama, tapi takdir kematian sudah menuliskan tintanya. Basmanat pun meramalkan bahwa anak ketiga dari adik perempuannya si Kansaraju akan menjadi penyebab kematian Kansaraju kelak. Karena omongan Basmanat, Kansaraju yang sangat percaya tahayul mengalami rasa ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya.
Ketika Kansaraju kembali ke rumah, ketakutannya pun semakin menjadi-jadi. Adiknya itu melahirkan seorang anak. Akan tetapi, belum selesai persalinan adiknya, polisi kembali datang untuk menangkap Kansaraju. Saat ini, Naga Mahes sudah punya bukti yang konkret. Sambil menyengkewing Kansaraju, Naga berkata kalau adiknya si Devandra, si Bupati, sudah menjadi saksi pembunuhan Devandra yang dilakukan Kansaraju. Dari bukti dan kesaksian Bupati dan petani yang melihat kejadian tempo hari, Kansaraju pun dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Sebelum lanjut, seperti biasa, Om terima kasih dulu nih yang udah nraktir Om buka puasa pakai super thanks buat Kak Aziza Azaro dan Kak Dio Official 23 dari Malaysia. Semoga rezeki kakak-kakak ini dilipat gandakan ya. Terus kalau ada yang mau ikutan traktir Om beli takjil, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Oke, kalau gitu lancrot dah. Tak terasa, bertahun-tahun pun berlalu dengan cepat. Diperlihatkan ada sebuah tempat pengrajin kain sari milik Devaki. Di kala itu ada bapak-bapak yang mencari si Krishna, anak dari Devaki. Narayan pengen marahin si Krishna. Dia itu udah ngasih uang buat beli 3 kain sari, tapi ditunggu sampai bangkotan. Tuh bocah nggak muncul buat nganterin kain sari yang udah dia pesan. Nggak mau ribut, Devaki pun langsung ngasih tuh kain sari plus sama bonusnya. Devaki itu membela si Krishna karena dia itu emang sangat sayang sama anak sematawayangnya itu. Nah, di alun-alun kota diadakan acara festival Jasmantami. Dalam perayaan itu ada kompetisi memecahkan kendi yang digantung di atas lumpur. Mbak Yayu yang cantik mempersilahkan siapa saja pemuda-pemuda yang merasa hebat untuk mengikuti festival itu. Nggak lama kemudian muncullah mas-mas badan sterak yang akan mengikuti festival itu, yang dipimpin pemuda yang bernama Rangga. Dan kita pun diperlihatkan tipikal film India, makan kuaci, benerin kerah baju, noel kacamata hitam, plus nggak boleh ketinggalan kumis melintang kayak ulet bulu pohon jambu. Singkat cerita, festival pun dimulai. Tapi pas cowok yang bernama Krishna muncul, semua pun langsung pada bersorak-sorak bergembira hore hore hore. Dia pun langsung delosor ngambil tongkat pemukul. Berantemnya mau diceritain nggak nih ya? Oke deh, ya dengan gesitnya Krishna lihat-lihat menghindari semua serangan. Aduh, semuanya pada bego banget, cuma buat nangkap 1 orang aja pada kelimpungan. Akhirnya saudara-saudara, ada orang yang berhasil menyerang si Krishna. Tapi Krishna sama sekali nggak gentar, dia pun langsung menyerang balik. Tapi dengan kekuatan penuh, anak buahnya si Rangga langsung grepe-grepe si Krishna. Dengan nggak ngotaknya, Krishna bisa membanting semua orang di sana. Film India emang keren. Hukum fisika aja nggak berlaku di film ini. Om capek jadi komentator. Udah, lihat diri aja ya. Singkat cerita, pas si Rangga mau gebuk tuh kendi, Krishna pun langsung nendang Rangga sampai ke jengkang. Dan dia pun langsung memecahkan tuh kendi. Menang, habis itu joget. Nah, di lain tempat diperlihatkan Devaki mendatangi sebuah kuil dan bertemu dengan kepala pendeta. Devaki itu langsung tertegun karena mendapatkan ramalan dari Pak Pendeta. Krishna itu dinaungi takdir kematian yang sangat pekat. Menurut ramalannya, Krishna akan menghadapi bahaya yang sangat besar untuk dirinya sendiri ataupun membawa malapetaka bagi orang lain. Mendengar itu, Devaki pun merasa amat terpukul. Setelah kedua kakaknya Krishna meninggal ketika dia masih kecil, Krishna itu menjadi anak ketiga yang sangat Devaki cintai. Pendeta pun berujar, apakah Krishna memiliki kehidupan yang singkat ataupun panjang? Semua tergantung takdir dewa kematian. Sebagai manusia, mereka tidak bisa mencampuri urusan takdir. Yang bisa pendeta kasih tahu adalah takdir itu akan memutuskan bila Krishna berumur pendek, dia akan mati dalam tahun ini, dibunuh oleh seseorang. Tapi bila takdir memutuskan Krishna bisa berumur panjang, ada orang yang berhubungan dengan si Krishna yang akan mati dibunuh oleh si Krishna. Intinya sih, pilihan apapun yang diambil dewa kematian, Krishna akan menderita seumur hidupnya. Nah, untuk keselamatan dan keberuntungan, pendeta memberikan gelang sutra suci untuk dikenakan oleh Krishna. Sesampainya di rumah, Devaki langsung memakaikan gelang sutra itu ke Krishna. Krishna pun bertanya, kali ini untuk perlindungan apa lagi? Karena dari kecil, Krishna itu udah kayak kuil berjalan. Semua jimat dan mantra udah pernah Krishna pakai. Nggak cuma memakai jimat, Devaki juga menyuruh si Krishna pergi ke kuil besar di kota untuk berdoa. Awalnya sih Krishna mager, tapi karena terus saja disuruh sama emaknya, Krishna pun akhirnya nurut. Nah, di kuil diperlihatkan mas-mas bucin yang lagi usaha deketin cewek. Ngelihat temannya yang nemplek kayak tokek di tembok, Krishna pun langsung nyeret tuh papuh buat masuk. Nah, di saat itulah Krishna melihat cewek cantik yang langsung merampok hatinya. Gadis cantik yang bernama Satya itu dengan senyuman indahnya membuat si Krishna tidak bisa berkata-kata lagi.
Sialnya, pas lagi fokus ke Satya, ada orang yang nanya jamban. Alhasil, Krishna pun langsung kehilangan sosok si Satya. Nggak mau menyerah, Krishna pun langsung menyela antrian di kuil, cuman agar bisa dekat sama si Satya. Seakan semesta merestui, gelang jimatnya Satya malah terjatuh dan nggak sengaja dikasih Pak Pendeta ke Satya. Alhasil, Krishna bisa punya kesempatan buat sekedar ngobrol sama si Satya. Awalnya sih, Satya menganggap si Krishna itu sebagai cowok modus doang. Tapi pas Krishna bilang kalau gelang itu sangat berarti karena pemberian ibunya, ujuk-ujuk Satya langsung memasangkan gelang sutra itu, yang membuat si Krishna langsung dek 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 ser. Bangkainya, lamunan itu pun diganggu sama si Papu. Nggak lama kemudian, Satya kembali menemui si Krishna. Satya meminta si Krishna untuk menyediakan teh untuk jemaat kuil. Lah, si Krishna pun langsung girang lah karena dimintain tolong sama si Satya. Krishna pun langsung menyuruh si Papu buat nyiapin tuh teh. Tiba-tiba si Krishna itu diomelin habis-habisan sama si Satya. Satya itu paling nggak suka orang yang nggak komitmen sama pekerjaannya. Bukan yang layanin jemaat kayak yang lain, Krishna itu malah nyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, si Krishna pun langsung cengok lah, ini cewek ngapa ya? Pas ngelihat pelayan kuil yang bajunya sama persis kayak bajunya si Krishna, baru deh mereka sadar kalau tuh mbak-mbak cantik imut-imut salah mengira kalau Krishna itu sebagai pelayan kuil. Oh, pantas saja. Karena mau meluruskan kesalahpahaman itu, Krishna pun langsung mengejar si Satya. Tapi tak berselang lama, Satya itu malah dijemput oleh mobil Pajero yang dikendarain oleh si Rangga. Lah, kok ada Rangga? Krishna pun akhirnya bertanya ke mbak-mbak yang kebetulan lewat, dan akhirnya dia pun tahu kalau tuh cewek bernama Satya. Walaupun mereka teman kuliah, tapi Satya itu nggak pernah nongkrong karena selalu aja dijemput sama si Rangga. Karena rasa cintanya udah sampai ke ubun-ubun, Krishna pun mencoba mengejar mobilnya si Satya. Ngelihat si Krishna, Rangga yang kemarin kecelup di lumpur gara-gara si Krishna langsung pengen ngamuk. Tapi seketika Krishna langsung ngeluarin jurus tatapan memelas sambil bilang kalau dia itu mau minta maaf. Krishna juga muji-muji Rangga setinggi langit dan bilang kalau dia itu pengen bersahabat dengan si Rangga. Nggak lupa Krishna ngasih nomor teleponnya ke Rangga sambil teriak-teriak biar si Satya itu bisa mendengarnya. Asik. Beberapa hari kemudian, Rangga pun diajak emaknya datang ke kuil lagi. Kebetulan banget, emak Devaki melihat ada cewek cantik yang mengenakan kain sari produksinya. Tanpa mikir panjang, Devaki pun langsung menyapa gadis itu. Kebetulan film Indianya tuh cewek adalah si Satya. Kebenaran banget dah. Akhirnya Krishna bisa berkenalan secara resmi sama si Satya gara-gara ibunya. Nah, di sepanjang kuil, si Krishna itu terus-terusan aja mepet si Satya. Pokoknya tempel terus, bos. Sampai di depan kuil, Krishna melihat ada ibu-ibu hamil yang dipelekoto sama cowok nggak ngotak. Melihat ketidakadilan itu, Krishna yang jagoan langsung mencoba menceramai tuh bapak-bapak penyiksa. Kambingnya, ada orang yang nyeletuk. Apa urusan ente? Tuh cowok adalah suami tuh cewek. Suka-suka dia dong mau ngapain istrinya. Seketika tuh otak mas-mas baju biru langsung kopior gara-gara ditabok sama si Krishna. Krishna itu sangat tidak menyukai cowok yang menyakiti wanita, apalagi yang menyakiti suaminya sendiri yang seharusnya melindungi istrinya. Alhasil, semua orang bapok di sana langsung dibuat babak belur sama si Krishna. Ngelihat si Krishna yang keren mampus, membuat hati si Satya pun ikutan dek-dek-dek ser asoy. Tapi belum juga mengutarakan cintanya, kembali lagi, si Satya itu udah dijemput sama si Rangga lagi. Semenjak saat itu, kemanapun Satya pergi, Krishna pasti ngintilin, pokoknya pepet terus. Beberapa hari kemudian, ibunya si Krishna nunjukin foto cewek untuk dijodohkan ke Krishna. Tapi Krishna itu nggak mau menerima tawaran itu, karena di hatinya cuma ada Satya yang semok. Nah, di penjara, diperlihatkan Kansaraju. Kenapa dia masih di penjara walaupun sudah 21 tahun? Karena pas didakwa 14 tahun penjara, Kansaraju itu nggak terima dan langsung membunuh Inspektur Nagames di tempat. Karena hal itu juga lah, hukuman Kansaraju pun menjadi 21 tahun. Tapi sebentar lagi, Kansaraju akan bebas dan iblis pencabut nyawa akan kembali berkeliaran di luar sana. Kembali lagi ke Krishna dan si Satya. Walaupun harus bersembunyi-sembunyi, pasangan di mabuk cinta ini sekarang sering bertemu. Nggak mau membuang-buang waktu, Krishna pun mengutarakan cintanya. Tapi Satya hanya tersenyum tanpa membalas pernyataan cintanya si Krishna. Berjalannya waktu, Krishna menjadi sedikit bingung. Bila Krishna bertemu sama Satya di kuil, tuh cewek pasti menanggapinya dengan malu-malu. Tapi kalau bertemu di tempat lain, Satya seperti orang lain yang tidak mengenal si Krishna. Pernah nih ya, pas Krishna menemui si Satya di kampusnya, Satya malah ditabokin bolak-balik. Pokoknya aneh dah. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Bupati yang sekarang menjadi bos gangster paling ditakuti di kota. Ketika lagi menyiksa musuhnya, Bupati itu dikasih tahu tangannya si Hamdan kalau hari ini Kansaraju akan bebas dari penjara. Hal itu pun membuat si Bupati menjadi terdiam ketakutan. Dan benar saja, setelah bebas, Kansaraju langsung menuju rumahnya si Bupati.
Tapi sayangnya rumah itu sudah kosong karena Bupati Endegeng telah melarikan diri bersembunyi dari Kansa Raju. Nah, di saat itu Bupati pun menelpon si Kansa. Dia berujar kalau dia tidak akan melarikan diri, tapi ini adalah strateginya untuk membunuh si Kansa Raju. Sombong sekali, takut tapi sombong. Karena nggak mau direndahkan, Kansa pun memerintahkan anak buahnya mencari keberadaannya si Bupati. Sedangkan dia pulang sendiri pakai mobil. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya si Kansa itu geol-geol karena banyak meletus. Kebetulan film Indianya, Krishna lewat di sana. Melihat ini bapak-bapak kesusahan, Krishna menawarkan diri akan mengantarkan si Kansa ke tujuannya. Tapi setelah mereka bersentuhan, takdir kematian pun akhirnya bertemu. Sepanjang perjalanan, Krishna yang tidak mengenal si Kansa bertanya ini itu. Sampai di titik, Krishna menceritakan kalau dia merupakan anak ketiga. Hal itu membuat si Kansa tertegun karena dia keinget tentang ramalan kematian yang akan disebabkan oleh anak ketiga adiknya. Tak lama berselang, Krishna pun sampai di rumahnya si Kansa. Di saat itu dia melihat sebuah lambang aneh yang tidak asing. Tapi si Krishna tidak tahu itu lambang apaan. Itu nggak penting lah. Sesampainya di rumah, adiknya si Kansa langsung kaget parah. Habis itu kita pun langsung dibawa flashback ke 21 tahun yang lalu. Ketika dikasih tahu ramalan kematiannya, Kansa Raju itu berkata kalau emang penyebab kematian adalah anak ketiga dari adiknya, maka Kansa akan membuat adiknya tidak bisa mengandung anak ketiga. Di kala itu, Kansa Raju yang baru pulang dari Sungai Gangga bilang tentang ramalan kematiannya. Dia pun langsung bilang ke adik dan adik iparnya kalau mereka itu tidak boleh punya anak lagi. Sayangnya, adik iparnya itu malah nggak terima dan mengajak istrinya untuk pergi dari sana. Bangkeknya, Kansa Raju langsung membunuh adik iparnya itu. Kansa juga bilang kalau Devi itu tidak boleh punya suami lagi, yang artinya Devi tidak bisa hamil dari siapapun. Kansa juga berkata kalau dia sangat menyayangi adiknya itu, dan inilah jalan satu-satunya agar Kansa itu bisa terus menyayangi si Devi. Namun sebelum Devi melahirkan anaknya, seperti yang udah kita tahu, polisi menangkap Kansa Raju. Tapi kenyataannya pas Devi melahirkan, rupanya dia tidak mengandung satu anak, melainkan mengandung 3 anak kembar sekaligus. Nggak mau ketahuan Kansa Raju, Devi dan bibi pelayan yang membantu persalinan memutuskan untuk menyembunyikan fakta ini. Beberapa hari kemudian, Devi itu sudah tidak kuat lagi. Dia itu takut anak-anaknya ketahuan sama si Sravan dan akan dibunuh. Di malam hari, Devi berniat melarikan diri. Namun sialnya, Devi malah ketahuan sama si Sravan. Untung aja, bibi pelayan langsung mengalihkan perhatian dan menyuruh si Devi untuk masuk. Bibi pelayan pun berkata, lebih baik Devi itu menetap di rumah ini aja demi keamanan anak-anaknya si Devi. Bila Devi tetap berniat kabur, maka nyawa anak-anaknya akan dalam bahaya. Tapi kalau Devi berada di rumah, anak punya si Kansa Raju tidak akan curiga. Karena saran dari bibi pelayan, akhirnya Devi pun menyetujui hal itu. Untuk memuluskan rencananya, Devi meminta tidak ada yang boleh masuk ke rumah yang ditinggali sama si Devi kecuali bibi pelayan. Mendapati perintah kayak gitu, Sravan langsung laporan ke Kansa Raju di penjara. Untungnya Kansa Raju setuju, namun Sravan diperintahkan tidak boleh membiarkan Devi keluar rumah seorang diri. Dan anak kembar itu sekarang tumbuh menjadi sosok cantik, yaitu si Satya. Selama hidup mereka, Satya 1, 2, dan 3 menjadi sosok satu orang. Mereka juga harus bertukar tempat setiap saat tanpa orang ketahui. Alah, bikin puyeng ya. Om juga puyeng. Nah, di pinggir Sungai Gangga, Basmanat pun menyadari kalau takdir kematian si Kansa Raju sudah mulai bergerak. Nah, di rumahnya si Kansa diadakan upacara selamatan kepulangannya si Kansa yang dipimpin oleh si Satya. Sedangkan Satya 2 dan 3 menunggu harap-harap cemas di dalam kamar. Nah, untuk menolak bala, pendeta menyuruh orang untuk menyiramkan air suci ke segala penjuru rumah. Di saat itu, Kansa pun menyuruh si Rangga untuk menyebar air suci. Hal itu membuat si Devi dan Satya-Satya yang lain menjadi was-was. Bener aja, pas masuk ke kamarnya si Satya, Rangga melihat si Satya di kamar itu. Lah, kok cepet amat masuknya? Tapi Rangga langsung kena mentalnya pas ngeliat si Satya kok berada di luar. Untung aja si Rangga itu pinter-pinter bego. Dia mengira kalau Satya yang tadi dia lihat itu adalah jelmaan Dewi penunggu rumah. Setelah upacara selesai, Devi dan yang lain pun bingung. Setelah kepulangan Kansa, nggak mungkin mereka bisa menutup-nutupin keberadaan si kembar Satya. Cepat atau lambat mereka pasti akan ketahuan. Beberapa waktu kemudian, Kansa dan Sravan mencoba merebut tanah sengketa yang direbut oleh si Bupati. Namun pas Kansa nyetir sendirian, dia pun langsung diserang oleh anak buahnya si Bupati. Hey! Walaupun matanya kelilipan bon cabe banyak banget, Kansa itu masih terlalu kuat untuk mereka semua. Nah, kebetulan film Indianya, Krishna yang kebetulan lewat dan melihat si Kansa yang dikeroyok, nggak pakai pikir panjang, Krishna langsung menyelamatkan si Kansa Raju. Karena diselamatkan dan dibantu Krishna sekali lagi, Kansa pun langsung mengajak si Krishna ke rumahnya.
Nah, pas memasuki rumahnya si Kansaraju, takdir kematian pun semakin pekat menyelubungi mereka. Di dalam, Kansaraju menceritakan semua pertolongannya si Krishna. Kansaraju juga bilang kalau pintu rumahnya itu akan selalu terbuka untuk si Krishna. Bila Krishna butuh bantuan apapun, jangan sungkan-sungkan meminta tolong ke dirinya. Tak lama kemudian ada pendeta yang masuk. Pendeta itu ngasih tahu perhitungan primbon yang diminta oleh si Kansa. Rupanya Kansa itu berniat menjodohkan keponakannya si Satya dengan si Rangga. Mendengar itu, Krishna pun langsung kaget karena dia tuh baru tahu kalau Satya itu adalah keponakannya si Kansaraju. Dan yang paling membuat si Krishna lemes adalah pujaan hatinya itu akan dinikahkan dengan si Rangga. Malam harinya, Krishna pun mabuk-mabukan karena mendapati kenyataan pahit. Tapi teman-temannya berkata kalau bendera kuning belum berkibar, Krishna masih punya peluang. Termakan hasutan teman-temannya, Krishna pun langsung cus ke rumahnya si Satya. Nah, di kamar, Satya kembali bingung. Mereka itu harus gimana? Apalagi pas Satya 1 dan 2 menyadari kalau Satya 3 itu ternyata mencintai si Krishna. Satya 3 pun berujar, satu-satunya cara agar mereka semua bisa selamat, yaitu dengan meminta bantuan si Krishna. Kebetulan film India yang Om lupa keberapa, Krishna pun datang ke sana. Krishna yang lagi mabuk ciu dan mabuk cinta, ingin mengajak si Satya itu kawin lari. Dia juga meminta restu Devi agar mereka bisa bersama. Tapi belum juga menjelaskan fakta yang sebenarnya, Satya udah ngelihat ada Satya di kolong kasur. Ini Krishna yang mabuk berat atau itu kodamnya si Satya yang pada berkeliaran ya? Singkat cerita, Krishna pun diceritakan fakta yang sebenarnya. Baru deh Krishna ngeh, pantas aja kemarin dia ditabokin sama si Satya. Ternyata beda Satya toh. Menyadari cinta sejatinya dalam kesulitan, Krishna pun akhirnya setuju. Dia akan berjuang agar Satya bisa keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Krishna kembali mendatangi rumahnya si Kansa. Kali ini dia ingin meminta bantuan si Kansaraju. Krishna ingin meminta kerjaan Kansaraju. Krishna pun beralasan dia itu gabut kalau harus bekerja di pabrik sari milik emaknya. Karena berhutang budi, Kansa pun menerima si Krishna tanpa curiga dan menjadikan si Krishna supir yang akan menggantikan tugasnya si Rangga antar jemput si Satya. Setelah mendapatkan kepercayaan si Kansaraju dan bisa bebas keluar masuk rumahnya si Kansaraju, Satya mulai melancarkan rencananya untuk mengeluarkan Satya dari rumah terkutuk itu. Pertama-tama, Krishna berencana membuat si Rangga jadi bingung dan menyeting agar Satya itu terus bergantian tempat yang membuat si Rangga jadi ketakutan. Beberapa hari kemudian, gengnya si Kansaraju pun berhasil menangkap tangan kanannya si Bupati, si Hamdan. Hamdan pun disiksa dan dipaksa menunjukkan posisi persembunyiannya si Bupati. Sialnya, Hamdan itu berhasil mengambil belati dan menyandera si Satya. Gara-gara hal itu juga lah tangan Satya terluka sayatan. Bangkainya lagi, pas Krishna menendang si Hamdan, tuh orang pun langsung dibabat sama si Kansaraju. Tak pelak darah segar pun menyiprat ke tubuhnya si Satya, yang membuat si Satya langsung jadi kena mentalnya. Mendengar sahabatnya mati dipenggal, Bupati pun semakin tambah marah dan dia pun berjanji akan membunuh si Kansaraju dengan tangannya sendiri. Nah, di dalam rumah, Devi dan anak-anaknya merasa bingung, apalagi tangan Satya itu terkena sayatan. Mereka itu harus segera pergi dari rumah terkutuk itu bila ingin selamat. Sialnya, Kansa malah lewat di depan kamar itu dan mendengar semua pembicaraan mereka. Sadar ada 3 Satya, Kansaraju pun langsung membunuh satu persatu Satya dengan kejamnya. Alah, cumi toh, cuman mimpi. Om udah makser ya. Keesokan harinya, Kansaraju memanggil dokter ke rumah untuk mengobati si Satya. Tapi Satya yang kemarin melihat pembunuhan di depan matanya merasa amat syok. Nggak mau saudarinya keluar dalam kondisi yang bego kayak gitu, Satya 3 langsung menggantikan kakaknya. Pas Satya 3 disuruh membuka perbannya, Krishna itu udah mau ngamuk agar semua sandiwara itu tidak terbongkar. Tapi apa yang dia lihat, Satya 3 juga mempunyai luka yang sama persis dengan kakaknya. Rupanya sebelum ini Devi berkata kalau setiap anaknya itu harus berbagi suka dan sakit. Karena hal itulah semua Satya juga harus menyayat tangan mereka. Nah, di lain tempat di pinggir sungai Gangga, Basmanat pun kembali merasakan kalau takdir kematian Kansaraju semakin pekat. Apalagi takdir itu bertubrukan dengan takdir yang lebih kuat dari seseorang, yaitu takdirnya si Krishna. Benar saja, Krishna mulai tidak bisa menahan emosinya. Awalnya, dia itu cuma ingin menyelamatkan cintanya, tapi malah berubah menjadi kemarahan ke Kansaraju. Nah, di malam hari, Krishna berencana membawa Satya untuk kabur. Tapi takdir memang kejam. Di malam itu juga anak buahnya si Bupati menyerang masuk untuk membunuh si Kansaraju. Nggak semudah itu Verguso, Kansa udah tahu dia mau diserang kok. Alhasil, terjadi perang habis-habisan di rumah itu. Krishna yang menyadari ada ribut-ribut mencoba melindungi kamarnya si Satya. Hampir aja Satya kembar ketahuan sama si Kansaraju. Udahlah, lihat diri aja ya, berantem masa iya diceritain.
Singkat cerita, Bupati akhirnya tewas dibunuh oleh si Kansa Raju. Seperti yang udah-udah, setelah membunuh orang-orang, Kansa ingin menebus dosanya di Sungai Gangga. Di antara Rangga, mereka pun langsung cus ke Sungai Gangga. Dikala itu, Kansa hampir mati, tapi berhasil diselamatkan oleh si Basmat. Bertemu dengan si Basmanat, dengan bangga Kansa berkata kalau dia sudah menang dari takdir. Dia tidak membiarkan anak ketiga adiknya lahir. Namun Basmanat malah tertawa karena yang dia lihat, takdir kematian Kansa itu malah semakin kuat. Tidak ada manusia manapun yang bisa mencurangi takdir. Anak ketiga Devi akan menjadi sebab musabab kematian Kansa Raju. Dan itu sudah pasti. Nah, di kala itu, Rangga akhirnya kepikiran, mungkin saja Satya itu bukan hanya satu orang. Mungkin saja Satya itu kembar tiga. Makanya dia sering melihat si Satya secara bersamaan. Basmanat juga ngasih tahu kalau Kansa Raju mengundang sendiri dewa kematiannya masuk ke dalam rumahnya. Dan akhirnya Kansa pun kepikiran kalau Krishna lah yang akan mencabut nyawanya. Di saat yang bersamaan, Krishna pulang ke rumah. Dia pun langsung diomelin karena ketahuan bekerja dan sering ke rumahnya si Kansa Raju. Akhirnya Krishna menceritakan semuanya. Tapi anehnya, Devaki malah menangis dan menyuruh si Krishna untuk tidak menemui si Kansa Raju lagi. Karena orang itulah yang telah membunuh ayahnya si Krishna. Plot twistnya, Krishna itu ternyata anak dari Inspektur Naga Mahes. Krishna jadi yatim sejak dini karena si Kansa Raju. Devaki pun tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi sekali lagi. Tapi gara-gara mendengar fakta yang membanggakan seperti itu, Krishna malah semakin mantap. Dia akan membebaskan Satya, dan Satya, sekaligus membalaskan dendam kematian ayahnya. Di detik itu juga, Krishna menelpon si Rangga. Krishna menyuruh si Kansa Raju bersiap-siap karena dewa kematian akan mendatangi Kansa Raju. Dia bersumpah atas nama ibunya kalau dia akan membunuh Kansa Raju dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Krishna berhasil mengungsikan Satya kali 3 plus emak-emaknya. Di depan patung dewa Krishna berjanji dia akan membalaskan dendam ayahnya. Tak berselang lama, Kansa Raju and the gang pun datang ke kuil itu. Kansa amat marah karena adiknya yang sangat dia sayangi malah mengkhianati dirinya. Bangkeknya, Kansa malah langsung menikam si Sravan yang gak becus menjalankan tugas selama 21 tahun. Melihat ayahnya mati ditikam, Rangga merasa amat marah. Mereka itu sudah sangat setia dengan Kansa Raju, tapi apa balasannya? Rangga pun langsung berdiri dan berteriak, "Krishna, jangan pernah menyerah. Aku akan mendukungmu membunuh orang biadab ini." Tapi seketika Rangga juga tewas ditebas oleh si Kansa Raju. Delah daripada lama, langsung aja berantemnya. Dengan membabi buta, Krishna langsung menghajar semua anak buahnya si Kansa Raju. Tapi sayangnya dia tuh kalah jumlah dan berhasil dibuat tumbang. Ketika Krishna hendak dipenggal, tiba-tiba ada batu yang menculat Dewi. Rupanya Devaki itu datang untuk menyelamatkan anaknya. Dengan bantuan emak-emak barbar dan lala, om belum selesai bilang tuh mama udah ditempeleng. Nggak terima emaknya disakiti, Krishna pun seperti kerasukan Dewa Krishna. Dia menjadi kuat nggak ngotak dan kembali menghajar semua anak buahnya si Kansa Raju. Dikala hanya menyiksakan si Kansa seorang, mereka pun duel one by one. Namun Krishna yang kerasukan kodam dewa langsung menghajar si Kansa Raju sampai tuh orang bangke dijemput oleh malaikat maut. ये भक्ति जीवन छोड़कर उसका सम्मान करना होता है। यहाँ सिर्फ इंसानों को जीने। Setelah membunuh si Kansa Raju, takdir Krishna pun diputar balikan. Seperti ramalan, Krishna yang telah membunuh orang yang pantas mati akan mendapatkan umur yang panjang dan terlepas dari takdir mati muda. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau traktir Om buka puasa, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatin.